Halo, selamat datang di channel Dongeng Horor. Kali ini Dongeng Horor akan menceritakan tentang perjuangan Sultan Babullah mengusir Portugis. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Di malam ini, aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah sejarah dari bangsa kita tercinta yaitu Indonesia. Nah, di malam ini, aku punya satu tokoh pahlawan yang enggak kalah keren, yaitu seorang sultan dari Ternate yang bernama Sultan Babullah. Beliau ini adalah pemimpin Kesultanan Ternate di abad ke-16, di mana pada masa itu Ternate ini lagi dijajah sama Portugis. Rakyat dibuat murka dan sengsara gara-gara sikap Portugis yang semena-mena ini. Kemarahan itu juga makin memuncak lagi waktu Portugis menghabisi nyawa ayahnya Sultan Babullah yang merupakan Sultan Ternate yang sedang menjabat sebelum Sultan Babullah. Nah, dari sinilah api perjuangan pun makin berkobar-kobar. Sultan Babullah ini gencar mengusir Portugis sampai akhirnya mereka pergi dengan menanggung rasa malu. Kok bisa? Taktik perang apa yang sudah dilakukan sama Sultan Babullah? Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, sebelum masuk ke kisah perjuangan Sultan Babullah, seperti biasa aku akan mulai dulu dari profilnya dulu ya. Jadi, Wak, Sultan Babullah ini lahir di Ternate pada tanggal 10 Februari tahun 1528. Dia adalah anak dari Sultan Khairun Jamil dan juga permaisuri yang bernama Boki Tanjung. Sebenarnya memang tidak banyak catatan sejarah yang kami temukan yang menceritakan tentang masa kecilnya Sultan Babullah. Tapi beberapa sumber bilang kalau dulu Sultan Babullah ini sering sekali dipanggil Baab atau Pangeran Baab. Dan selain itu, sebagai anak tertua dari 6 bersaudara, sejak kecil Pangeran Baab ini juga sudah digadang-gadangkan bakal jadi penerus takhta sang ayah. Makanya dia ini dapat gelar Kaicil baru yang berarti putra mahkota. Menjadi seorang putra mahkota tentu tidak gampang. Sebelum takhta Kesultanan Ternate berpindah ke tangannya Sultan Babullah, Pangeran Baab ini harus ditempa dengan serius oleh Sultan Khairun atau sang ayah. Sultan Khairun sempat mau menyekolahkan Pangeran Baab ke India, tapi entah kenapa niat itu diurungkan. Sultan Khairun pun akhirnya memilih untuk mendidik si Pangeran Baab ini di bawah asuhannya sendiri. Pangeran Baab pun diajarkan banyak sekali hal. Mulai dari pendidikan baca tulis, ilmu sosial, kenegaraan, militer, politik, diplomasi, dan yang paling penting, pendidikan agama Islam. Sultan Khairun ngerasa bahwa seorang raja sangat bertanggung jawab juga atas kehidupan spiritual rakyatnya. Makanya rakyat Ternate harus punya pemimpin yang paham agama. Sultan Khairun pun mengundang ulama setempat untuk ikut mendidik Pangeran Baab. Lewat pengajaran ini juga beberapa sumber bilang kalau karena didikan tersebut, Pangeran Baab itu sudah hafal Al-Quran loh. Keren, kan? Nah, selain dibekali dengan ilmu yang cukup, Pangeran Baab ini juga wajib tahu soal sejarah kerajaannya. Kesultanan Ternate ini bukan kerajaan kecil loh, Wak. Enggak, Kesultanan Ternate ini merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Ini biar kalian bisa terbayang, Wak. Ini aku kasih sedikit gambaran tentang Kesultanan Ternate pada masa itu. Jadi Kesultanan Ternate ini pertama kali berdiri pada tahun 1257 Masehi. Lokasinya berada di Kepulauan Maluku dan bertetangga sama 3 kerajaan Islam lainnya, yaitu Kesultanan Tidore, Bacan, dan juga Jailolo. Nah, di masa ketika Pangeran Baab ini lahir, suasana di sana memang sudah kental kali sama ajaran Islam. Tapi, kalau misalnya ditarik jauh ke belakang, sebenarnya Islam itu baru tersebar di Ternate pada abad ke-14. Lewat mana? Lewat jalur perdagangan. Jadi, pada masa itu aktivitas perdagangan di Ternate itu memang lagi ramai-ramainya. Memang lagi ramai kali khususnya pada perdagangan rempah-rempah. Ternate dikenal sebagai salah satu penghasil rempah terbesar di dunia dengan komoditas unggulan berupa cengkeh. Cengkeh itu cuma tumbuh alami di wilayah Kepulauan Maluku aja, Wak. Dan inilah yang jadi cengkeh itu jadi langka kali. Padahal manfaatnya banyak.
Selain jadi bumbu dapur nih, Wak ya, cengkeh ini juga bisa jadi obat-obatan, bisa jadi campuran parfum, bisa jadi pengawet daging, dan juga bisa jadi penghangat tubuh waktu musim dingin. Banyak kali kegunaannya. Dengan semua manfaat itu, para pedagang dari Arab, dari Melayu, dari Jawa, dari Cina, dan dari Portugis, ramailah itu datang ke Ternate untuk berburu cengkeh. Nah, besarnya permintaan pasar bikin harga cengkeh pun jadi melambung tinggi, sampai-sampai harga cengkeh tuh, wah, setara sama harga emas. Bahkan katanya satu karung cengkeh bisa buat beli rumah loh, semahal itu. Nah, karena harganya yang mahal, keuntungan dari penjualan cengkeh ya jadi luar biasa tentunya. Nah, di sini bangsa Portugis mulai berpikir licik, wah. Awalnya mereka datang ke Ternate kan, dengan tujuan apa? Mau jadi partner dagang aja, ya kan? Tapi akhirnya mereka jadi mikir, daripada cuma kita ngejual cengkeh, kenapa enggak sekalian aja kita kuasai sumbernya? Cengkeh kan cuma bisa tumbuh di sini. Kalau kita bisa nguasain tanah ini, pasti keuntungan kita kan bakal lebih besar lagi, itu kata si Portugis. Nah, dari sinilah penjajahan bangsa Portugis di Ternate dimulai. Jadi wah, untuk memudahkan aktivitas perdagangan cengkeh di Ternate, pada tahun 1522, Portugis mulai ngebangun benteng di sana. Salah satunya yaitu Benteng Castella, ya. Nah, benteng ini difungsikan sebagai gudang penyimpanan dan juga pusat jual beli cengkeh. Awalnya aktivitas dagang mereka ya masih terbilang aman-aman aja, Wak. Masih damai-damai aja lah. Tapi lama-kelamaan Portugis mulai bersikap semena-mena, di mana si Portugis ini memaksa petani lokal di sana untuk ngejual cengkeh dengan harga yang jauh lebih murah ke mereka. Petani lokal waktu itu juga dilarang sama mereka untuk ngejual si cengkeh-cengkeh ini ke pedagang lain yang lebih menguntungkan. Nggak boleh sama si Portugis. Hal ini yang bikin petani itu rugi besar lah kan, Wak ya. Aturan yang semena-mena ini bikin rakyat sengsara di situ. Akhirnya, rakyat dan Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan ke Portugis. Nah, untuk ngeredam perlawanan itu, Portugis mikir lagi, kita harus bikin keluarga istana bertekuk lutut sama kita nih. Kalau rajanya aja sudah tunduk, pasti rakyat enggak bakal berani ngelawan kita gitu. Ditanya sama kawannya, gimana caranya weh? Gitu. Kesultanan Ternate ini enggak kaleng-kaleng loh. Kan kau tahu sendiri kau punya ide apa buat naklukin mereka. Kata si kawan ini, si orang ini bilang, udah gampang. Mereka kan orang-orang yang taat beragama kan. Dan sebaiknya kita pengaruhi mereka pakai agama aja. Kita buat mereka masuk Kristen biar seagama sama kita. Ini disclaimer dulu nih, Wah. Ya, aku sedang tidak menyalahkan agama apapun. Yang sedang aku ceritakan sekarang adalah kisah sejarah di mana pada masa itu, proses kristenisasi di Ternate dilakukan Portugis. Mayoritas orang Portugis beragama Kristen Katolik. Mereka pengin Kesultanan Ternate ini masuk ke agama mereka juga. Di sini Wak, Portugis itu menjadikan agama sebagai alat politik mereka. Sejarahnya kayak gitu, konteksnya di sini politik Wak ya, bukan ajaran. Paham ya? I love you so much. Oke, lanjut. Nah, usaha Portugis dalam melakukan kristenisasi ini Wak, memicu kemarahan Sultan Khairun ayahnya Pangeran Baab, sekaligus juga Sultan Ternate yang lagi menjabat pada masa itu. Sultan Khairun enggak terimalah wah, Portugis nih ya sudah bikin rakyat sengsara. Terus sekarang mereka malah ikut campur dengan keyakinan kita. Nggak bisa dibiarin ini, mereka harus ditindak tegas, kata Sultan Khairun. Perlawanan demi perlawanan pun terus terjadi waktu itu wah. Nah, karena posisinya makin terdesak pada tanggal 27 Februari 1570, Gubernur Portugis saat itu yang bernama Lopes de Mesquita, akhirnya ngajuin permohonan damai ke Sultan Ternate. Katanya, si Gubernur Lopes ini sampai bersumpah di bawah Injil kalau mereka betulan mau damai sama Ternate karena sudah mengatasnamakan keyakinan. Kan Sultan Khairun pun percayalah itu sama sumpah mereka. Dah, keesokan harinya di tanggal 28 Februari 1570, Sultan Khairun pun datanglah ini ke benteng Portugis untuk ngebahas soal tadi itu rencana perdamaian kan. Tapi sesampainya di sana wah, berkhianat si Portugis ini. Waktu kondisinya lagi lengah,
Salah satu anak buahnya si Gubernur Lopez, yang namanya Antonio Pimentel, Wak, atau menurut sumber lain juga ada yang bilang kalau namanya Martim Afonso Pimentel. Tiba-tiba dicabutnya keris dari pinggangnya Sultan Khairun. Diambilnya, ditikamnya berkali-kali Sultan Khairun. Meninggal di tempat Sultan. Di sini ada versi cerita yang berbeda juga Wak yang kami temukan. Ada yang bilang kalau jasadnya Sultan Khairun menghilang dan sudah enggak pernah ditemukan lagi. Tapi ada juga yang bilang kalau jasad dari Sultan Khairun ini dibuang ke laut dan akhirnya berhasil diangkat sama anaknya sendiri, which is Pangeran Baab. Dan waktu itu, Pangeran Baab ini sudah berusia 42 tahun. Cuma yang jelas tepat setelah di hari kematian sang ayah, Pangeran Baab langsung diangkat jadi Sultan Ternate yang baru. Nah, mulai sekarang baru kita panggil beliau dengan nama Sultan Baabullah ya. Nah, tewasnya Sultan Khairun pun bikin Portugis ngerasa kalau wah oke kita sudah enggak punya lawan lagi nih, Ternate musuh terberat, kita sudah meninggal gitu. Mereka bahkan sempat nyepelein Sultan Baabullah Wak waktu itu. Ah paling Sultan baru itu enggak setangguh bapaknya gitu. Padahal tanpa mereka ketahui, Sultan Baabullah pernah menjabat sebagai Kapital Laut. Apa ini Kapital Laut? Jabatan militer tertinggi di Kesultanan Ternate. Jadi secara fisik dan keberanian jelas, nggak perlu diragukan lagi. Sepele orang itu. Dan selain itu, kematian sang ayah di tangan Portugis ini juga tentunya membangkitkan jiwa satria dalam diri Sultan Baabullah. Di mana sang sultan pernah bersumpah waktu itu, "Aku tidak akan tinggal diam. Sungguh aku akan menuntut balas atas kematian ayahku dan aku tidak akan berhenti sampai tujuan itu tercapai." Nah, sumpah yang dilontarkan sama Sultan Baabullah ini kemudian dikenal dengan sebutan soya-soya. Isi sumpah soya-soya ini berhasil ngebakar semangat juang rakyat Ternate lainnya juga, wah. Dan enggak lama kemudian, perjuangan panjang seorang Sultan Baabullah dalam mengusir si Portugis ini pun dimulai. Masuk? Nah, jadi Wak, setelah resmi diangkat sebagai Sultan Ternate, Sultan Baabullah pun langsung menghimpun pasukan-pasukannya untuk bisa melawan Portugis. Kematian Sultan Khairun jadi alasan utama yang bikin mereka semua ini bersatu. Nggak cuma rakyat Ternate aja, kerajaan-kerajaan Islam lain yang kayak di Tidore, Bacan, Jailolo, Aceh, sampai Johor, sampai Brunei pun ikut bergabung dalam pasukan Sultan Baabullah. Bayanginlah kalian. Nah, terus setelah pasukan semuanya terhimpun, Sultan Baabullah pun mengerahkan mereka untuk mengepung benteng-bentengnya Portugis yang memang tersebar di kepulauannya Maluku. Waktu itu, Sultan Baabullah ini ngirim beberapa kapal besar yang masing-masing diisi sama lebih dari 100 pasukan. Wah, tapi sayangnya waktu mereka sampai di salah satu benteng Portugis yang ada di Pulau Hitu, ternyata benteng itu sudah kosong. Kayaknya di sini tuh Portugis tahu kalau Sultan Baabullah dan pasukannya ini mau nyerang mereka, makanya mereka kabur duluan kan, kosong benteng itu. Sultan dan pasukannya pun patroli ke benteng-benteng Portugis yang lain. Rupanya ada beberapa benteng yang masih dipenuhi oleh pasukan Portugis, Wak. Nah, Sultan Baabullah waktu itu langsung nitip pesan ke mereka. "Sampaikan ke atasan kalian, aku menuntut Gubernur Lopez de Mesquita untuk segera menyerahkan diri. Dialah yang sudah merancang rencana pembunuhan ayahku Sultan Khairun. Aku mau dia dan komplotannya diadili secepat mungkin." Itu kata Sultan Wa. Nah, kenapa Sultan Baabullah malah ngirim pesan saja? Kenapa enggak langsung diserang aja orang-orang itu? Tadi katanya benteng masih banyak pasukan Portugis. Toh juga Sultan datang enggak sendiri kan dengan pasukan besar. Jawabannya, karena Sultan Baabullah enggak mau gegabah. Sultan tahu di dalam benteng itu masih ada anak kecil, masih ada perempuan, masih ada orang tua, masih ada warga lokal kita yang nikah sama orang Portugis. Portugis kan bukan pendatang baru Wak di sana kan? Mereka ada di Ternate sejak lama. Makanya enggak heran kalau beberapa di antara mereka juga nikah sampai punya anak dari warga lokal. Sultan Baabullah tuh mikirin keselamatan mereka juga, Wak. Makanya Sultan pakai cara yang halus dengan ngirim pesan itu tadi dulu gitu ya. Nah, Sultan juga mengirimkan pesan ini nggak cuman ke mereka yang ada di depan mata. Wak Sultan Baabullah juga ngirim surat ke Raja Portugal yang ada di Lisbon, Portugal. Dikirimin surat,
Di dalam suratnya, Sultan bilang kalau Portugis mau mengabulkan tuntutan ini, maksudnya pembunuh Sultan Khairun itu harus diadili seadil-adilnya, hubungan dagang antara Portugis dan Ternate akan dipulihkan. Itu kata Sultan. Dan Portugis tetap boleh terlibat dalam perdagangan cengkeh di Ternate asalkan tidak menyusahkan rakyat. Menanggapi tuntutan itu, Portugis balas, "Kami tidak bisa mengadili Gubernur Lopez, karena berdasarkan hukum kami, seorang gubernur tidak boleh diadili atas perbuatan yang mereka lakukan selama menjabat." Bayangkanlah kalian kalau orang yang jelas-jelas bersalah, masa kok enggak diadili sama sekali? Ya kan cuma karena punya jabatan kok bisa kebal hukum? Apa enggak kesal kalian dengarnya? Dan parahnya lagi, ternyata Portugis juga diam-diam sudah mindahin si Gubernur Lopez tadi ke tempat yang lebih aman. Demi apa? Demi bisa ngindarin kejaran dari Sultan Baabullah. Portugis waktu itu akhirnya mengangkat pemimpin lain yang namanya Alvaro de Ataide untuk bisa ngegantiin kepemimpinannya Gubernur Lopez di Ternate. Diganti diam-diam, tentu ya ini makin menyulut kemarahan rakyat Ternate lah kan? Akhirnya, karena cara itu tidak direspon dengan baik Sultan Baabullah dan juga pasukannya pun mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi mereka. Dalam menghadapi Portugis, Sultan Baabullah tetap berusaha tenang. Beliau tidak gegabah. Sultan betul-betul mempertimbangkan semuanya dengan matang. Kalau mau langsung lawan bertempur habis-habisan, ya sebenarnya bisa aja Toh juga jumlah pasukan mereka lebih banyak kan dari Portugis. Apalagi pasukan Portugis banyak yang sudah kabur dari Ternate. Tapi dari segi persenjataan, senjata punya Portugis jauh lebih modern. Memang mereka sudah punya senjata api, sudah punya meriam, sementara pasukan Ternate masih pakai senjata tradisional. Kalau misalnya memaksakan perang, kemungkinan bakal banyak korban berjatuhan dari pihak mereka. Jadi, opsi penyerangan ini dikesampingkan dulu sama Sultan Baabullah. Mau pakai cara halus kayak diplomasi atau perundingan damai juga rasanya waktu itu percuma, Ya, gimana mau damai orang Portugis selicik itu kok? Kemarin mereka bersumpah di bawah kitab suci loh untuk berdamai. Tapi waktu Sultan Khairun datang ditikam Sultan Khairun. Kita nggak bisa percaya apapun yang keluar dari mulut Portugis, kata Sultan Baabullah. Nah, karena dua cara yang tadi itu terlalu berisiko, Sultan Baabullah pun berpikir satu taktik cerdas, yaitu mereka tidak akan terang-terangan ngusir Portugis dari tanah Ternate. Mereka justru mau mengurung Portugis di dalam bentengnya sendiri, sampai Portugis nyerah dan minta dikeluarin sendiri dari sana. Caranya gimana? Caranya dengan mengisolasi Portugis dari dunia luar. Waktu itu, Sultan Baabullah mengerahkan pasukannya untuk memblokade semua jalur transportasi menuju ke Ternate. Alhasil, para pasukan Portugis yang masih tertahan di Ternate tidak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Mereka nggak bisa dapat bantuan pasukan, ya kan? Mereka nggak dapat tambahan senjata dan yang paling krusial mereka tidak akan dapat suplai logistik dari mana-mana. Digitukan sama Sultan Nah, untuk mensukseskan taktik ini, Sultan juga mengirim pasukannya untuk berpatroli juga di wilayah perbatasan secara bergantian selama 24 jam penuh. Wilayah perbatasan ini, tidak pernah lepas dari pantauan mereka. 24 jam dipantau terus. Portugis terhitung pernah 7 kali, waktu itu selama berjaga ini, ngirimin armada perang untuk nerobos blokadenya Sultan. Tapi hasilnya nihil. Setiap kali ada kapal musuh yang mendekat ke perbatasan nih, pasti langsung dibabat habis sama pasukan Ternate. Disikat sama mereka. Meski memang ada korban berjatuhan dari kedua belah pihak, pertempuran itu selalu dimenangkan sama pasukan Ternate, Selalu tiap datang dihajar. Tiap datang dihajar. Akhirnya, makin lama pasukan Portugis dan juga bala bantuannya makin enggak berani ngedekat ke Ternate lah, Nah, karena bantuan dari luar nggak bisa masuk ke Ternate, Portugis yang lagi ketahan di dalamnya ini cuma bisa ngelawan pakai apa? Pakai persediaan yang tersisa. Mereka bersusah payah itu untuk mempertahankan benteng-benteng mereka ini. Tapi dengan minimnya, senjata tidak bisa dipungkiri kalau kondisi mereka makin lama makin lemah. Sampai akhirnya, di tahun 1575, 5 tahun
5 tahun sejak pengepungan itu dimulai, hampir semua benteng Portugis jatuh di tangan pasukan Ternate. Waktu itu yang tersisa cuma benteng Castella aja, Pak. Benteng Castella itu pasukan Portugis pun terpusat juga ya. Kan memang ada di sana kan, dengan sisa logistik yang ada mereka mencoba bertahan hidup di dalam benteng itu. Meski tidak dijelaskan secara detail, banyak sumber yang bilang kalau pasukan Portugis di situ betul-betul sengsara kali. Jangankan untuk maju perang ngelawan Ternate, sekadar untuk makan aja mereka nggak punya, sudah habis logistik mereka. Dan perlu kalian ingat, Wak ya, orang-orang yang tinggal di dalam benteng Castella itu bukan cuma pasukan Portugis saja. Ada banyak warga lokal yang nikah sama Portugis tinggal juga di situ. Terkurung juga di situ, mereka juga ikutan sengsara. Mereka juga ikutan terkepung di kampung halaman mereka sendiri. Akhirnya, tanggal 24 Desember 1575, Sultan Babullah ngirim ultimatum ke mereka yang tersisa. Kalau kalian mau selamat, kalian harus menyerah tanpa syarat dan keluar dari Ternate. Aku akan menyediakan kapal dan suplai makanan yang cukup untuk ngebantu kalian pergi dari sini. Dan untuk kalian warga lokal yang memang sudah terlanjur nikah sama Portugis, kalian boleh tetap tinggal di sini, asal kalian mengakui kedaulatan Kesultanan Ternate. Aku sendiri yang akan menjamin keselamatan kalian. Tapi jika kalian menolak ultimatum ini, aku jugalah yang akan mengirim pasukan untuk menyerang benteng kalian. Merespon ultimatum itu, besoknya tanggal 26 Desember 1575, pasukan Portugis yang sudah tidak berdaya ini akhirnya memilih. "Udahlah Wi, kita nyerah aja," kata dia. Sultan Babullah pun memenuhi janjinya. Dia mengerahkan kapal-kapal berisi logistik untuk nganterin pasukan Portugis tadi keluar dari Ternate, ya kan disiapin betul-betul. Dan waktu itu mereka diantar sampai ke Ambonwa. Terus dari sana barulah mereka balik ke negaranya tanpa berani datang lagi ke Ternate. Malu mereka itu, wah. Mereka datang buat ngejajah. Mereka yang bikin rakyat di sana sengsara. Ujung-ujungnya mereka juga nggak kuat bertahan di Ternate. Apa tidak malu tuh? Dan malunya lagi, wah, di situasi ini Sultan Babullah masih berbaik hati nyediain kapal dan logistik untuk nganterin mereka pulang. Masih dikasih itu. Dan sejak saat itu, wilayah Kesultanan Ternate pun terbebas dari penjajahan Portugis. Di momen kemenangan ini, rasa haru, bangga, dan lega tentu bercampur jadi satu, wah. Akhirnya, Kesultanan Ternate punya kebebasan untuk bisa nentuin nasib mereka sendiri. Nah, setelah Portugis hengkang dari Ternate, Wak Sultan Babullah pun mengambil alih semua benteng-benteng peninggalan Portugis. Ini menjadi simbol kalau Kesultanan Ternate betul-betul sudah bebas dari cengkeramannya si Portugis. Benteng-benteng itu kemudian direnovasi dan difungsikan kembali sama Sultan. Ada yang jadi pangkalan militer, ada yang jadi pusat pemerintahan, ada yang dijadikan lokasi untuk memantau kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan. Dan sama seperti fungsi awal Wak, yaitu menjadi pusat jual beli cengkeh di bawah perlindungan Sultan Babullah. Ternate kembali beroperasi sebagai pusat perdagangan cengkeh berskala internasional, Wak. Dan sejak itu juga sudah enggak ada yang boleh mendominasi aktivitas dagang di Ternate, seperti apa yang sudah dilakukan sama Portugis dulu. Kali ini pihak Kesultanan Ternate juga sudah menentukan harga cengkehnya, dan pastinya mereka memberikan harga yang wajar, enggak terlalu mahal dan juga enggak terlalu murah. Sama-sama menguntungkan lah kayak gitu. Dan selain itu, Waak supaya bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Ternate ini enggak ngerasa superior atau enggak ngerasa lebih unggul dari bangsa yang lain, Sultan Babullah ini juga menetapkan satu aturan ketat, yaitu mereka wajib melepas topi dan sepatu mereka selama berada di kawasan Ternate. Tujuannya apa? Biar jadi pengingat kalau mereka lagi ada di tanah orang. Makanya mereka harus sadar diri, harus jaga sikap. Jangan kok petantang-petenteng macam si Portugis kemarin ya. Nah, aturan-aturan ini ternyata berhasil, Wak. Bikin perdagangan cengkeh di Ternate berjalan lancar. Saking ramainya aktivitas dagang di sana, Wak Ternate pun kembali dijuluki sebagai pusat perdagangan cengkeh dunia. Dengan begitu, para petani lokal bisa mendapatkan keuntungan yang sepadan dan juga taraf hidup mereka meningkat.
Rakyat makmur sejahtera, wak, alhamdulillah. Nah, setelah berhasil jadi pusat perdagangan cengkeh yang ramai, Sultan Babullah mikir lagi. Semakin hari, pasti semakin banyak pedagang dari luar negeri yang singgah ke sini. Itu berarti tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti akan ada bangsa-bangsa lain yang mau nguasain Ternate seperti Portugis kemarin. Wajarlah juga pasti Sultan mikirin gitu kan? Masa kelam itu tidak boleh terulang lagi. Aku harus menjaga stabilitas ini dengan menguatkan sistem pertahanan dan juga keamanan di Kesultanan Ternate. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Wak Sultan Babullah ini pun mulai melakukan ekspedisi laut kemana-mana. Pergi kemana-mana. Selain untuk menjalin relasi yang baik sama kerajaan-kerajaan tetangga, Wak Sultan Babullah ini juga mau memperluas wilayah kekuasaannya di bumi Nusantara. Awalnya, ekspedisi itu dilakukan seputaran Kepulauan Maluku saja, macam di Pulau Buru, Pulau Seram, dan juga Pulau Ambon. Terus tahun 1580 jangkauan ekspedisi ini diperluas lagi sampai ke Sulawesi. Beberapa sumber bilang kalau waktu itu Sultan Babullah sempat singgah di Makassar, di Selayar, Buton, Gorontalo, dan juga di Kepulauan Banda. Di semua tempat yang didatangi sama Sultan ini, Wak Sultan Babullah berhasil bikin orang-orang di sana mengakui kekuasaannya sebagai Sultan Ternate. Hubungan diplomasi pun terjalin dengan baik. Bahkan mereka juga dengan senang hati mau membela Kesultanan Ternate kalau nanti terjadi sesuatu sama Ternate. Dan selain itu, Sultan Babullah ini juga kembali memperluas ekspedisinya ke wilayah yang lebih jauh lagi. Wak, ada yang bilang kalau Sultan Babullah ini bisa sampai ke Sangihe di Sulawesi bagian utara, ke Solor Nusa Tenggara, ke Bima, ke Sumbawa, ke Raja Ampat di wilayah timur Nusantara, ke Mindanao di Filipina Selatan. Sampai sejauh itu pengaruhnya Sultan Babullah. Sebenarnya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah wilayah yang berhasil beliau taklukkan. Tapi yang jelas, saking banyaknya, sumber-sumber sejarah lokal menyebutkan kalau kekuasaan Sultan Babullah setidaknya sudah merambah ke 72 pulau berpenghuni di luar kawasannya Ternate. Itulah kenapa Sultan Babullah dijuluki sebagai penguasa 72 negeri. Dan enggak cuman itu aja, Wah. Era kepemimpinan Sultan Babullah ini juga dianggap sebagai puncak kejayaan dari Kesultanan Ternate. Kalau kalian browsing soal kisah hidup beliau, wah kalian bakal nemuin banyak sekali sumber yang bilang kalau Sultan Babullah adalah raja paling agung di Kesultanan Ternate. Kenapa? Ya karena itu tadi. Pertama, dia berhasil ngusir Portugis dari Ternate. Terus yang kedua, dia berhasil memperluas kekuasaan Ternate sampai mencakup puluhan pulau lainnya. Dengan semangat yang membara ini, Wak Sultan Babullah masih mau juga melanjutkan ekspedisinya itu. Tapi sayangnya Sultan Babullah meninggal dunia pada tahun 1583 di usia beliau yang ke-55 tahun. Ada beberapa versi berbeda tentang penyebab kematiannya, Wak. Ada yang bilang Sultan Babullah ini meninggal karena dihabisi atau dibunuh oleh pasukan Portugis yang dendam sama beliau. Ada juga yang bilang beliau ini sakit dan bahkan ada juga yang bilang beliau berpulang karena sihir atau karena racun. Entah versi mana yang benar, Wak. Kalau ada warga Ternate yang lagi nonton di sini, versi mana yang paling dipercaya di sana, boleh tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas, Sultan Babullah kemudian dimakamkan di Ternate. Sampai hari ini, kisah perjuangannya masih selalu dikenang, Wak. Keberanian Sultan Babullah dalam menumpas penjajah Portugis membuat Sultan Babullah dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Gelar ini resmi disematkan kepada beliau tepat di perayaan Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2020 kemarin. Semoga kita bisa meneladani keberanian Sultan Babullah, Wak. Oke, Wak? Jadi itu tadi kisah tentang perjuangan seorang Sultan Babullah. Keren, Wak? Ya, setelah sebelumnya kita menyimak kisah peperangan yang menggelegar kayak Perang Jawa oleh Pangeran Diponegoro, Perang Aceh oleh Kut Nyakdien, sekarang kita juga tahu ternyata ada perang lain yang sekilas kelihatan lebih santai, tapi terbukti ampuh. Dalam ngelawan Portugis, Sultan Babullah tidak sampai terlibat dalam pertumpahan darah yang kayak gimana-gimana kali. Di sini Sultan Babullah cerdik dan ngelihat peluang.
Beliau tahu kalau tetap memaksakan untuk menyerang langsung jumlah korban yang berjatuhan pasti lebih banyak. Karena apa? Karena senjata Portugis lebih canggih waktu itu daripada senjata-senjata pasukan Ternate. Makanya, Sultan pilih cara lain tuh dengan mengepung Portugis di dalam Ternate. Rasa-rasanya, Sultan macam kayak mau bilang, kau nggak mau keluar dari Ternate, ya nggak apa-apa. Aku yang bakal buat kau mendekam di dalamnya sampai kau muak sendiri, kau sendiri yang mau keluar. Betul? Berhasil. Setelah terdesak kehabisan logistik nyerah Portugis ya kan? Mereka kembali ke negaranya dengan menanggung rasa malu tanpa berani datang lagi ke Ternate. Wah, ternyata betul Wak ya. Perang itu nggak cuman adu kuat aja, tapi juga harus adu strategi. Bangga betul kita nih punya pahlawan cerdas seperti Sultan Ba'abullah. Gimana menurut kalian soal kisah ini, Wak? Kalian mau aku ngebahas pahlawan siapa lagi nih habis ini? Komen di bawah ya, oke Wak? Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah kritik dan saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel Dongeng Horor. See you next video. Bye! Itu tadi cerita horor kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Dongeng Horor untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.